Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatur Rahman, NIM 20051112267. Saya dari kelas PKO 2B. Baik, maksud dari video ini saya akan mempresentasikan tugas budaya Melayu Riau, yaitu tentang sastra Melayu. Baik, langsung saja simak videonya berikut ini. Sastra Melayu adalah karya sastra yang bermula pada abad ke-16 Masehi. Semenjak itu sampai sekarang gaya bahasanya tidak banyak berubah. Dokumen pertama yang ditulis dalam bahasa Melayu klasik adalah sepucuk surat dari Raja Ternate Sultan Abu Hayat kepada Raja Jaum yang ketiga di Portugal dan bertarikan tahun 1521 Masehi. Jenis gurindam yang tersebut, gurindam adalah salah satu jenis puisi yang memadukan antara saja dan dari bahasa. Jumlah baris pada gurindam hanya 2 dengan rima. Gurindam berisi ajaran yang berkaitan dengan budi pekerti dan nasihat keagamaan. Baris pada gurindam disebut sebagai syarat dan akibat. Syarat merupakan baris pertama dan akibat sebagai baris kedua. Baris pertama membahas tentang persoalan, masalah atau perjanjian, sedangkan baris kedua memberitahukan jawaban atau penyelesaian dari bahasan pada baris pertama. Gurindam lama, contohnya, apabila banyak mencela orang, itulah tanda dirinya kurang. Dengan ibu hendaknya hormat, supaya badan dapat selamat. Gurindam 12, kumpulan gurindam yang dikarang oleh Raja Ali Haji dari Kepulauan Riau, dinamakan Gurindam 12 oleh karena berisi 12 pasal, antara lain tentang ibadah, kewajiban raja, kewajiban anak terhadap orang tua, dan tugas orang tua kepada anak, budi pekerti dan hidup bermasyarakat. Hikayat adalah salah satu bentuk sastra prosa yang berisikan tentang kisah, cerita, dongeng maupun sejarah. Umumnya mengisahkan tentang kehebatan maupun kepahlawanan seseorang lengkap yang dengan keanehan, kesaktian serta mukjizat tokoh utama. Salah satu hikayat yang populer di Riau adalah Yong Doa. Karmina adalah pantun yang terdiri dari 2 baris. Karmina adalah versi pendek dari pantun. Nama lain dari Karmina adalah pantun kilat atau pantun 2 seuntai. Karmina merupakan sastra lisan yang merupakan bagian dari sastra Melayu. Penyusunan bait pada Karmina tidak memiliki jumlah dan bentuk yang tetap. Fungsi Karmina adalah sebagai sarana mengungkapkan perasaan dan gagasan, sarana memberi nasihat, sebagai selingan percakapan, dan lain sebagainya. Karmina hanya sesekali digunakan dalam kehidupan sehari-hari, terutama untuk menyampaikan nasihat secara jenaka, berolok-olok, atau untuk menyindir secara halus sembari. Bergurau. Karmina hanya dipakai sebagai lelucon atau hiburan saat santai atau mengisi waktu senggang sehingga tidak populer seperti pantun. Contohnya, sudah gaharu cendana pula, sudah tahu masih bertanya pula. Pantun merupakan salah satu bentuk puisi lama. Pantun sangat luas dikenal dalam bahasa-bahasa Nusantara. Pantun berasal dari kata patuntun dalam bahasa Minangkabau yang berarti penuntun. Contoh pantun yaitu kayu cendana di atas batu, sudah diikat di bawah pula. Adab dunia memang begitu, benda yang buruk memang terbuang. Seloka adalah pantun yang mempunyai beberapa bait saling sambung menyambung. Nama lain dari seloka adalah pantun berkait atau pantun berantai. Baris pertama dan ketiga pada bait kedua menggunakan isi yang sama dengan baris kedua dan keempat dari bait pertama. Pola ini digunakan secara terus-menerus pada bait berikutnya. Kata seloka merupakan kata serapan dari bahasa Sanskerta, yaitu sloka. Sloka merupakan salah satu jenis puisi Melayu klasik yang berisikan pepatah atau perumpamaan. Pesan yang disampaikan di dalam seloka dapat berupa candaan, sindiran atau ejekan. Seloka umumnya ditulis dalam bentuk pantun atau syair dengan 4 baris. Selain itu ada juga yang seloka yang ditulis lebih dari 4 baris. Fungsi seloka yaitu untuk mengkritik semua sikap negatif dari anggota masyarakat tanpa harus menyinggung perasaan dari anggota masyarakat tersebut. Seloka juga bisa menjadi panduan atau pengajaran bagi individu yang terkait. Selain itu, fungsi seloka sangat bergantung kepada isinya, yaitu untuk menyindir, mengejek, menempelak, melahirkan rasa benci karena sikap manusia, memberi pengajaran dan panduan, serta sebagai alat protes sosial. Contoh seloka lebih dari 4 baris yaitu baik budi, emak si randang, dagang lalu ditanahkan,
Tiada berkayu rumah diruntuhkan, anak pulang kelaparan, anak di pangkau diletakkan, kera di hutan disusui. Syair. Syair adalah salah satu jenis puisi klasik yang memperoleh pengaruh kebudayaan Arab. Jumlah baris pada syair adalah 4 baris dengan jumlah suku kata, antara 8 hingga 10 suku kata. Bagian syair secara keseluruhan hanya memuat isi dan tidak memiliki sampiran. Rima yang digunakan pada syair berpola a. Isi syair dapat berupa kisah romantis, peristiwa sejarah, ajaran agama. Syair juga dapat berisi kiasan atau saduran. Salah satu contoh syair dalam sastra Melayu adalah syair Tabun yang ditulis pada tahun 1864 di Singapura. Lalu Talibun. Talibun adalah pantun yang memiliki susunan genap antara 6 hingga 10 baris. Pada Talibun tiap bait dibagi menjadi sampiran dan isi. Pembagian baris, sampiran, dan baris isi ditentukan oleh jumlah baris keseluruhan yang kemudian dibagi menjadi 2. Talibun umumnya digunakan dalam acara berbalas pantun sebagai pengganti pantun 4 larik seuntai. Penggunaan talibun di dalam acara berbalas pantun memudahkan pengungkapan gagasan dalam bentuk dialog. Talibun merupakan perluasan dari pantun untuk mengungkapkan kesatuan ide yang lebih lengkap. Maka dari itu talibun sering disebut pantun panjang yang pengulangan katanya sampai 6 larik atau ke 8 larik seuntai. Teknik pengulangan merupakan sesuatu yang sangat lumrah dan dalam talibun. Pengulangan ini biasanya di awal larik dan letaknya cukup bervariasi, bisa jadi pengulangan di larik di awal tengah maupun larik akhir, baik di bagian sampir maupun isi. Contoh talibun yaitu, kalau anak pergi makan, yuk beli beranak beli. Ikan panjang beli dahulu, kalau anak pergi berjalan, ibu cari sanak pun cari, induk semang cari dahulu.